Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Pertama-tama, semoga rahmat dan karunia tercurahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta kepada keluarganya dan juga kepada sahabat-sahabatnya semuanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sebelum saya jelaskan, bagi teman-teman semua yang menonton video ini, silahkan di like videonya, dan bagi teman-teman yang menyukai videonya, di like videonya, di subscribe channelnya, dan tekan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video dakwah berikutnya. Insya Allah akan memberikan manfaat kepada teman-teman dan kepada umat. Dan bagi teman-teman yang ingin share videonya, silahkan di share, semoga bermanfaat juga untuk teman-temannya yang lainnya. Semoga dapat menambah ilmu kita semua, dan juga terutama untuk diri saya sendiri. Semoga rahmat dan karunia juga tercurahkan kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Orang yang rajin sholat ini tapi dicela oleh Allah. Nah, orang yang rajin sholat ini tadi rajin sedekah juga, rajin infak, tapi tidak dianggap oleh Allah sedekah dan infaknya. Nah, orang yang rajin sholat saja masih dicela oleh Allah, bro. Apalagi engkau yang tidak sholat, bro. Awas, hati-hati. Apalagi engkau yang suka meremeh-temehkan sholat. Awas, hati-hati. Man taraka sholata muta'ammilat, barang siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, faqad kafaru jihar, kafirlah dia secara nyata. Awas, hati-hati. Baik, kita lanjut ke pembahasan awal ya. Kita balik ke pembahasan awal. Orang yang rajin sholat dicela oleh Allah, dan orang yang rajin sholat ini tadi, dia sering berinfak, gemar bersedekah, tapi tidak dianggap oleh Allah infak dan sedekahnya. Salatnya pun dicela oleh Allah. Nah, bagaimana itu Ustaz? Sebagaimana Nabiullah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, innamal a'malu binniyat, segala sesuatu yang kita kerjakan itu tergantung dari niat kita sendiri. Nah, maka bersihkan hati antum, niatkan di hati antum ikhlas karena Allah. Jangan karena ingin ria, jangan karena ingin dipuji manusia. Awas, hati-hati. Sifat ria ini bahaya ini. Nah, sifat ria inilah yang akan menghanguskan amal Anda. Bahkan 1000 tahun pun Anda sholat, kalau hati Anda ini, niat Anda ini ingin ria, kalau niat Anda ini ria, ingin dipuji oleh manusia, awas, hati-hati. Hanguslah amal Anda yang 1000 tahun itu tadi. Jangan main-main dengan sifat ria ini. Sifat ria, sombong, itu paling bahaya itu. Nah, sebagaimana firman Allah yang sering kita baca, ayat pendek yang sering kita baca, surah Al-Ma'un, fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat. Orang-orang yang bagaimana yang celaka ini, Ustaz? Nah, lanjutkan ayatnya. Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Yang lalai bagaimana, Ustaz? Yang lalai ini ada dua definisi di sini, ada dua makna, bisa diartikan dua makna. Lalai, contoh yang pertama, orang yang lalai dalam sholatnya. Orang yang lalai dalam sholatnya ini lalai dalam makna waktunya, mengerjakan sholatnya. Orang yang lalai mengerjakan sholatnya di akhir waktu. Contoh, orang azan zuhur jam 12 lewat 10, jam 12 lewat 10 udah masuk waktu zuhur.
Nah, sementara dia mengerjakan sholatnya jam 3. Nah, awas, hati-hati, ini bahaya ini. Yang seperti ini bahaya ini. Kalau yang seperti ini di mana ini tempatnya Ustaz? Di mana ini? Fawailul lil musallin. Wail, neraka wail tempatnya. Diambil dari surah itu sendiri nama nerakanya. Sebagaimana firman Allah juga di dalam Al-Qur'an surah Al-Mutaffifin ayat 1. Fawailul lil mutaffifin, sama aja. Fawailul lil mutaffifin. Ini untuk pedagang nih, awas, hati-hati. Kalau Anda menimbang cabai, menimbang tomat, menimbang bawang, atau menimbang apapun itu jenis dagangan yang harus ditimbang, maka timbanglah seadil-adilnya. Jangan antum korupsi satu garis, awas, hati-hati. Jangan antum kurang-kurangi satu garis. Allah tuh Al-Basir, Maha melihat. Awas, hati-hati. Ini diancam ini dalam Quran surah Al-Mutaffifin ayat 1. Fawailul lil mutaffifin, celakalah orang-orang yang menimbang tidak jujur dalam timbangnya. Awas, hati-hati. Jangan main-main antum. Antum pikir semuanya tak ada hisabnya. Ada hisabnya itu nanti. Awas, hati-hati. Dan sebagaimana firman Allah di dalam Quran surat Al-Humazah ayat 1, wailul likulli, wailul, sama juga ini, wail juga, neraka wail juga. Tadi fawailul lil mutaffifin, neraka wail juga tempatnya pedagang yang tidak jujur dalam timbangan. Neraka wail tempatnya ini Al-Humazah, surah Al-Humazah ayat 1. Wailul, wail juga, neraka wail juga ini tempatnya. Wailul likulli humazatil lumazah, celakalah orang-orang yang suka mengumpat, yang suka mencela orang lain, yang suka mengumpat orang lain. Awas, hati-hati, sifat mencela ini bahaya ini. Yang suka mengumpat, yang suka mencela, awas, hati-hati. Perbaikilah diri Anda mulai dari sekarang. Awas, hati-hati. Baik, kita lanjut lagi ke surah Al-Ma'un tadi ya. Yang pertama tadi kan lalai dalam waktunya, mengerjakan sholat di ujung waktu, berarti arti katanya ya. Yang kedua bagaimana Ustaz? Yang kedua, makna yang kedua, orang yang lalai, lanjutkan suratnya. Makna yang kedua dilanjutkan suratnya ya. Alladzina hum yuraun. Ini nih yang paling bahaya ini. Alladzina hum yuraun. Yaitu orang-orang yang ria. Orang-orang yang ria dalam sholatnya. Awas, hati-hati. Yang ria, dia sholat ingin dipuji manusia. Awas, hati-hati. Ini bahaya ini. Dia sholat ingin dipuji cewek. Dia sholat ingin diterima lamarannya sama cewek. La ilaha illallah. Macam apa lah ini? Jodoh itu, rezeki itu sudah diatur Allah, bro. Jangan takut, bro. Jangan takut, bro. Apa yang antum cari dari manusia ini? Dipuji manusia. Apalah bisanya manusia ini? Setiap yang berjamaah pasti akan mati, bro. Semua apa yang kita kerjakan ini pasti akan dihisab Allah. Jangan main-main. Jangan main-main, bro. Nah, orang yang sholat saja dicela oleh Allah. Nah, jadi orang yang sedekah ini tadi bagaimana Ustaz? Kan ada dua tadi nih. Yang pertama, orang sholat dicela oleh Allah. Yang kedua, orang yang sholat ini tadi sering sedekah, sering infak, tapi tidak dianggap Allah. Bagaimana itu Ustaz? Orang yang sering sedekah dan infak tidak dianggap Allah ini, sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat ke-264, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Hai orang-orang yang beriman, jangan kau gugurkan, kau batalkan. Apa kata Allah? Jangan kau gugurkan. Gugur sedekahnya, kata Allah. Jangan kau gugurkan, jangan kau batalkan. Batal sedekahnya, kata Allah. Awas, hati-hati. Batal sedekahnya, batal infaknya. Awas, hati-hati. Jangan main-main sama sifat riya. Jangan kau gugurkan, jangan kau batalkan karena ria'an nas, karena ingin dipuji manusia. Nas,
karena ingin dipuji manusia, karena ria sifatnya di depan manusia. Itu sianu infak itu, oh itu sianu kurban itu, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Jauhilah sifat ria, sifat sombong, itu sifat tercela. Yang seharusnya Anda ibadah, sedekah itu ibadah, infak itu ibadah, sholat itu ibadah, sholat itu ibadah. Nah, yang seharusnya Anda sholat dapat pahala, sedekah dan infak dapat pahala, tapi yang Anda dapatkan batal semua, batal hanya karena salah niat. Awas, hati-hati, niat ini penting ini. Makanya di ceramah sebelumnya saya sampaikan ada yang salah dalam sholatnya. Inilah salah satu yang salah dalam sholatnya, itu niatnya. Sebagaimana hadis Nabi itu tadi, innamal a'malu bin niat, segala sesuatu yang kita kerjakan itu tadi tergantung niatnya. Di mana letak niat? Di dalam hati. Di dalam hati Allah itu akan melihat hati seorang hamba itu, apakah hamba itu ikhlas. Kalau hamba itu ikhlas mengerjakannya karena Allah, maka Allah akan terima itu semua. Nah, duit antum dah banyak, dah 5 juta sedekah, tapi dibatalkan sama Allah. Awas, hati-hati, jangan main-main antum hanya karena ingin dipuji manusia. Awas, hati-hati. Nah, maka mulai dari sekarang apapun yang kita kerjakan, terutama yang paling penting ini ya, yang terutama ibadah yang kita kerjakan, sholat yang kita kerjakan, sedekah yang kita kerjakan, dan bahkan mencari ilmu yang kita kejarkan, mendengar ceramah atau mendatangi ustadz-ustadz, maka niatkanlah dengan ikhlas. Apabila kita ikhlas, Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat ke-282 yang tadi, bagian ujung ayatnya, wattaqullah, tingkatkan takwamu kepada Allah, wa yu'allimukumullah, maka Allah akan menambahkan ilmu-ilmu bermanfaat kepadamu. Allah akan menambahkan ilmu-ilmu yang bermanfaat kepada kita. Nah, maka perbaikilah dari sekarang. Semoga ilmu ini bermanfaat, terutama untuk diri saya dan juga untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa bagi teman-teman yang menyukai video ini, silakan di like videonya dan tinggalkan komentarnya, di subscribe channelnya, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan video terbaru dari kita. Semoga Allah mempermudah urusan kita dan mempermudah rezeki kita semua. Satu subscribe, satu like sangat bermanfaat untuk channel kami, untuk berkembangnya channel kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.